Setia Aulia Lutfia Rahmah, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Di video kali ini saya akan mereview buku Spektrum Komunikasi Massa karya Bapak dosen saya, Bapak Puji Laksono SOS MSI. Apa saja yang dibahas di dalam buku Spektrum Komunikasi Massa ini? Mari kita simak video berikut ini. Menurut pendapat Bapak Puji sebagai penulis buku Spektrum Komunikasi Massa ini, kenapa beliau memilih kata spektrum pada bukunya? Karena spektrum seringkali digunakan untuk menjelaskan warna pelangi, yakni berbagai macam warna-warna yang dijadikan menjadi satu dan menjadi indah seperti halnya komunikasi massa. Massa adalah sekumpulan dari beberapa orang yang menjadi satu yang berkomunikasi sehingga menimbulkan berbagai warna yang indah. Dalam buku Spektrum Komunikasi Massa dijelaskan mengenai yang pertama memahami komunikasi massa, yakni hakikat dan ciri-ciri komunikasi massa. Yang kedua, apa saja media dalam komunikasi massa, yakni terdapat radio, koran atau surat kabar. Yang ketiga, televisi, dan yang keempat, internet. Lalu model-model komunikasi massa, teori-teori komunikasi massa, efek dari komunikasi massa dalam arus sistem politik dan juga ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni hakikat komunikasi massa. Dalam buku Spektrum Komunikasi Massa, penulis menyebutkan beberapa hakikat dari komunikasi massa. Yang disebutkan di sini akan saya bacakan menurut beberapa ahli. Yang pertama dari John Ernst Wernbrook dan William W. Wilmot mendefinisikan bahwasanya komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna. Yang kedua dari William E. Gordon mendefinisikan komunikasi sebagai transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss mendefinisikan komunikasi sebagai proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Yang keempat, menurut Carl Erik Rosengert mendefinisikan komunikasi sebagai interaksi subjektif purposif melalui bahasa manusia yang berartikulasi ganda berdasarkan simbol-simbol. Sedangkan hakikat komunikasi massa menurut para ahli, yang pertama menurut Joseph A. De Vito, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada manusia banyak atau massa kepada halayak yang luar biasa banyaknya. Dan yang kedua, menurut J. Black dan Frederick mengemukakan bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen, berarti terdiri dari banyak manusia yang berbagai macam jenisnya. Dan disebutkan di dalam buku Spektrum Komunikasi Massa, ciri-ciri komunikasi massa itu yang pertama, komunikator dalam proses komunikasi massa itu melembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikasi massa itu heterogen. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Dan yang keempat, pesan komunikasi massa tersebar secara serempak. Yang kelima, pesan dalam komunikasi massa bersifat umum. Yang keenam, proses komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Dan yang poin kedua yakni media dalam komunikasi massa. Dapat kita ketahui bahwa komunikasi massa itu lebih sering melalui media-media teknologi media komunikasi zaman sekarang seperti televisi, bahkan yang paling terbaru yakni internet. Dan zaman dahulu orang lebih sering menggunakan radio dan surat kabar atau koran. Pada zaman sekarang internet lebih relevan untuk digunakan sebagai media komunikasi massa karena masanya yang tak terbatas dan penyebarannya cepat dan luas. Buku Spektrum Komunikasi Massa ini sangat cocok untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Terlebih lagi bukunya yang tipis, mudah dibawa kemana-mana, ringan,
Juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang biasanya malas untuk membaca, jadi tertarik untuk membacanya karena bukunya yang ringkas dan tidak tebal. Juga buku ini disertai tabel-tabel teori dan media-media yang digunakan dalam komunikasi massa, juga terdapat gambar atau ilustrasi di dalamnya. Tetapi ilustrasi atau gambar yang terdapat di dalam buku ini hanya berwarna hitam putih atau tidak berwarna, maka gambarnya kurang menarik sebenarnya untuk dilihat. Lalu saya akan membacakan biodata penulis, yakni Bapak Puji Laksono MSI. Beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 27 Oktober 1986. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2011, jurusan sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Lalu melanjutkan studi S2 yang sama, yakni sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta dan lulus pada tahun 2014. Saat ini beliau aktif sebagai guru di MDI Amanatul Ummah Mojokerto, juga sebagai dosen aktif program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Pacet Mojokerto. Demikianlah review buku Spektrum Komunikasi Massa dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.